selamat datang di podcast Padupan. Creativity is the only way to survive. Sebelumnya, biar lebih afdol, yuk kita jargon dahulu. Ibu boleh ikutan jargon? Bisa? Padupan Pasti bisa. Padupan Pasti bisa. Padupan Pasti bisa. Pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Kayla Farazifa Kuinida Baktiar dari kelas 8C. Wali kelas saya Bapak Nidamudin SPDI. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya buka masker dulu, mohon izin. Saya Ibu Endah Murniati Nise. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 28 Surabaya. Selamat datang Bu Endah. Selamat datang Kayla. Amin ya Rabbun, apa kabar nih kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Ya, sebentar. Kok saya pernah dengar ya tadi Mbak Kayla bilang apa tadi? Tadi saya bilang Amin ya Rabbun. Itu seperti bahasa Korea ya? Betul Bu, Nah, itu Mbak tadi Kayla bahasa ini Korea. Apakah mahir berbahasa Korea? Sedikit-sedikit sih gara-gara nonton film. Saya pernah mendengar itu. Wah, Dan saya kalau tidak salah mengingatkan saya di suatu negeri ini, di negeri Korea. wah, apakah Ibu Endah pernah pergi ke Korea? Pernah. Wah, keren banget. Ternyata Bu Endah pernah pergi ke Korea. Betul sekali. Bu Endah, sebelumnya saya mau tanya nih, awalan pergi ke Korea itu gimana sih kok bisa pergi ke Korea? Ya suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya bisa berkunjung ke negeri Korea. Itu pada awalnya ada program dari pemerintah kota Surabaya dengan kota Busan di negeri Korea, yaitu dalam bidang pendidikan yang diwujudkan dalam program yang namanya Teacher Capacity Development Education Program, yaitu kita diberi tugas untuk mengikuti pelatihan di kota Busan, yaitu untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia khususnya. Jadi saya pernah mengikuti itu dan juga harus ada tahap seleksi. Kebetulan waktu itu seleksinya meliputi tes potensi akademik dan juga tes TOEFL. Dan alhamdulillah saya bisa lolos dan akhirnya saya bisa mengunjungi negeri ginseng Korea. Wow, KBL, keren banget loh Bu Endah bisa ke Korea. Nah, untuk sebelumnya nih ke Korea kan pasti harus belajar bahasanya dulu ya Bu? Iya. Untuk bahasanya sendiri susah Kak sih Bu? Ya sebetulnya sih, ya kalau awal itu saya mendengarnya itu susah ya, karena melihat kosakatanya juga pengucapannya itu asing bagi saya. Dan waktu itu kita diberi kesempatan hanya 1 minggu. 1 minggu itu kita mengikuti kursus bahasa Korea, dan itu pun setiap kali mengikuti bimbingan itu hanya sekitar 2 jam. Jadi mungkin untuk kemahiran mungkin ya terus terang saya belum bisa mahir 100% karena memang waktunya sangat mendesak. Jadi, untungnya di sana ada pihak yang berfungsi sebagai translator atau penterjemah, jadi memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi di negeri Korea. Nah, pasti kalian kayak penasaran kan, biasanya kan orang-orang bilang kan no pic berarti hoax. Nah, gimana kalau misalnya kita lihat nih dokumentasi foto-foto yang pernah difotokan oleh Bu Endah pas di Korea. Yuk langsung aja kita lihat. Duh, keren banget setelah kita melihat foto dari Bu Endah tadi. Kalau boleh tahu itu foto pas berapa Bu? Pas tahun kapan? Pada tahun 2018, tepatnya mulai tanggal
20 Oktober sampai 18 November. Jadi selama 1 bulan. Wih, sampai inget, keren. Kebetulan juga pada waktu itu musim gugur. Jadi menambah apa ya, pemandangan yang indah, warna pohon yang kuning, merah itu. Musim gugur itu masih kayak dingin-dinginnya gitu. Musim ya? gugur kan Korea itu ada 4 musim ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kebetulan kalau bulan Oktober sampai November itu adalah musim gugur. Bahkan kalau para wisatawan itu katanya yang baik itu kalau berkunjung ke negeri Korea pas musim gugur. Jadi bisa melihat perubahan warna tanaman, pohon-pohonan yang ada di negeri Korea. Nah, untuk budaya sendiri, budayanya di Korea itu gimana sih? Kalau budaya, karena bangsa Asia ya, ada kemiripan sih. Kalau dari budaya seni tradisional itu saya pernah berkunjung ke suatu daerah namanya Gijang Manor Village. Di situ kita mengunjungi suatu desa tradisional, dan di situ diperkenalkan budaya-budaya Korea seperti keseniannya, seperti kalau drama ya, semacam drama menggunakan iringan musik mungkin cenderung seperti ini. Kalau di Indonesia itu budaya gamelan. Jadi di sana juga ada yang namanya seni musik, bukan seni musik, alat musik yang namanya jambu. Itu seperti kalau drum. Ada yang namanya sanggi, itu seperti gong. Jadi sama seperti, hampir ada kemiripannya. Kemudian ada lagi budaya pakaian busana daerah di sana, yaitu yang namanya hanbok. Jadi kita diperkenalkan, bahkan juga diberi kesempatan untuk mencoba pakaian adat sana. Jadi kita diberi kesempatan memakai busana yang namanya hanbok, kemudian diajarkan tradisi untuk minum teh, tradisi untuk duduk yang baik, dan seterusnya. Itu yang saya bisa pengalaman untuk melihat kesenian budaya tradisi di negeri Korea. Oh, menakjubkan sekali. Untuk mata uang sendiri, mata uangnya Korea itu apa sih, Bu? Mata uang Korea won. Won, kok dijadikan rupiah itu sekitar berapa? Kalau dikurskan ya, sebetulnya bedanya kalau mereka bilang beda hanya 1 nol aja. Jadi misalnya mereka 1 won itu kan berkisar 11 rupiah atau 10 rupiah tergantung naik turunnya kurs valuta asing ya. Jadi misalnya pada saat saya ke sana itu kebetulan saya sempat bertukar mata uang di Surabaya. Kursnya 1 won itu masih 11. Jadi mata uang di sana terendah yang sering umum kita pakai itu 1000 won minimal. Jadi kalau 1000 won dirupiahkan 10.000 won. Jadi beda 0,1. Nah, itu naik turun, kadang 10.000, kadang 11.000, kadang 12.000 gitu. Pandangan Bu Endah pas untuk pelajar Korea itu gimana? Perbedaan untuk pelajar Korea dengan pelajar Indonesia? Kalau untuk pelajarnya, saya kira ya sama ya. Di sana anak muda itu kan punya hobi dan punya keinginan semangat untuk bisa mengikuti ujian. Jadi, cuman kalau di negeri Korea itu masyarakatnya lebih mengapresiasi pendidikan, artinya mengutamakan pendidikan. Jadi ibaratnya gitu, kalau di sana pendidikan itu bukan hanya sebagai sarana untuk mencari masa depan yang baik, tapi sebagai bentuk pengakuan sosial. Jadi mereka akan merasa terhormat, misalnya ya, kalau ada yang bisa lulus ujian dengan nilai yang baik, ada yang bisa lulus masuk universitas negeri, orang tua di sana sangat bangga sekali. Jadi mereka sangat benar-benar menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan orang tua juga di sana diikut sertakan dalam
pembelajaran. Misalnya ketika ada UAS ya, kalau ke sini itu pengawasnya juga ada yang dari pihak wali murid ikut mengawasi anaknya sendiri. Sehingga kan kalau anaknya ikut ujian kan malu kalau misalnya mau melakukan tindakan curang, entah itu nyontek atau bagaimana, kan yang mengawasi orang tuanya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi di sana pelajarnya sangat antusias dan memang sudah dari sejak awal orang tua menanamkan bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahkan ya terus terang di sana itu guru itu dianggap sebagai orang yang sangat dihormati. Mungkin juga posisinya sama dengan orang suci gitu ya. Ya bukannya saya membela guru ya, tapi itu yang saya dapatkan dari pengamatan di sana. Jadi guru itu dianggap orang yang sangat dihormati, makanya mereka sangat mengutamakan pendidikan. Begitu. Nah, untuk apakah ada pesan dan pesan untuk pelajar Indonesia yang bisa sisi positif dari pelajar Korea yang bisa diambil untuk pelajar Indonesia? Mungkin yang bisa saya lihat ya segi positifnya, di Korea itu para orang tua itu sudah menanamkan dari awal sejak dini bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itu tidak hanya sebagai sarana untuk mencari masa depan yang baik saja, tapi pendidikan itu dianggap juga sebagai bentuk pengakuan sosial, yaitu dianggap seperti profesi guru misalnya, itu dianggap profesi yang sangat dihormati dan juga menempati posisi sama dengan orang suci. Jadi dianggap sebagai bentuk profesi yang mempunyai martabat yang sangat tinggi untuk guru. Kemudian orang tua di sana itu menanamkan bahwa anak tidak boleh menyerah, jadi harus bekerja. Kalau di sana itu sekolah di sana ya, itu jam belajarnya 16 jam. Lama sekali ya. Ya. Kalau di Indonesia pasti sekolah kita bagaimana? Ya, gitu paling lama 9 jam ya. Nah, apakah kalian mampu nanti kalau misalnya belajar dalam waktu yang lama? Nah, itu saya salut. Jadi ada juga sekolah yang memberi kesempatan siswanya menyiapkan seandainya siswa itu ingin belajar ya sehari semalam tinggal di sekolah, itu sekolah menyiapkan fasilitas untuk tidur ya dan juga ruang belajar sehingga pelajar di sana itu bisa nyaman untuk belajar terutama ketika menjelang ujian. Amazing banget ternyata. Ya, betul sekali. Dan untuk pelajar kalau misalnya kita sebagai pelajar ya, Pak Kaila dan juga teman-teman siswa-siswi SMP 28, pesan saya jangan mudah menyerah dan harus rajin belajar dan terutama juga bisa mengatur waktu dengan disiplin. Jadi waktu belajar itu kapan, waktunya untuk bermain itu kapan, dan juga untuk membantu keluarga itu yang utama juga. Jadi sama-sama jalan dan juga orang tua sama-sama nanti bisa mendorong ya anak-anak putra putrinya ikut berpartisipasi. Misalnya ketika saat menghadapi ujian atau ulangan itu orang tua ada yang diikut sertakan sebagai pengawas, artinya mengawasi siswa di kelas ketika ulangan. Itu suatu bentuk bahwa orang tua diikut sertakan dalam program-program di sekolah. Itu jadi anak-anak saya minta kalian juga harus punya cita-cita yang setinggi mungkin ya. Apalagi mungkin ada juga yang punya keinginan ya belajar di luar negeri. Pastinya Bu, apalagi saya pengen pergi belajar atau sekolah di luar negeri kayak Korea tadi ya, semoga tercapai ya, amin. Bukannya benda promosi juga ya, kalau di sana kuliah di sana itu di negeri Korea khususnya di kota Busan. Kebetulan saya juga menempati asrama Universitas Donghi di Busan. Itu pihak kampus memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa Indonesia. Waduh, keren banget. Kesempatan
artinya diberi kemudahan untuk mengikuti atau menempuh pendidikan di sana. Bagi mahasiswa mungkin bisa nanti diberi kesempatan untuk bekerja. Jadi belajar sambil bekerja itu ya. Saya hanya menyampaikan aja info dari pihak kampus DOMI terhadap calon mahasiswa Indonesia. Keren, Ya, keren. mungkin murid SMP 28 bisa mengikuti ke sana. Terima kasih Bu Enda sudah hadir di podcast kali ini bahas-bahas tentang Korea. Sama-sama. Nah, ya mumpung saya tidak lupa, saya ingin memberikan cendera mata untuk oleh-oleh saya masih tersisa. Wow. Ini namanya dompet yang saya beli di daerah Nampodong, di daerah Busan. Nah, ini tinggal tersisa ini kebetulan untuk Mbak Kaila, ini saya persembahkan untuk Mbak Kaila. Wah, terima kasih Bu. Sama-sama. Lucu banget guys. Mudah-mudahan nanti Kaila bisa ke sana ya. Amin. Terima kasih Bu Enda. Dan semua teman-teman SMP Negeri 28 Surabaya bisa mengikuti semuanya. Nah, sebelum berakhir, mending kita jargon terlebih dahulu yuk. Spend depan, pasti bisa. Spend depan, pasti bisa. Spend depan, pasti bisa. Pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Terima kasih semua. Kamsahamnida.